Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini silakan kalian buka halaman 57 subtema 2, tema 2, pembelajaran kedua. Nah, pada pagi hari ini kita belajar yaitu tentang penyakit asma. Penyakit asma itu apa sih? Penyakit asma itu merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Alergi di sini yang bisa menyebabkan penyakit asma, alerginya apa? Misalnya yaitu yang pertama adalah udara dingin, rambut, alergi bulu, kotoran, debu atau tekanan psikologis. Itu bisa menimbulkan alergi sehingga menjadikan dirinya mempunyai penyakit asma. Terus gejala awal pada penyakit asma itu yang pertama adalah batuk, terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga napas berbunyi terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Yang keempat rasa berat di dada, dan yang terakhir adalah dahak sulit keluar. Itu adalah gejala awal penyakit asma. Terus yang selanjutnya, dalam perkembangannya, pasien ini berpenyakit asma ini dapat mengalami gejala berat. Gejala berat itu apa? Gejala berat itu adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Jadi jiwanya ini terancam. Terancam kenapa? Terancam bisa mengalami kematian. Gejala berat asma yang pertama yaitu meliputi satu serangan batuk hebat. Yang kedua sesak nafas berat. Yang ketiga nafas tersengal-sengal. Yang keempat sianosis atau kulitnya mengalami kebiruan berubah warna yang dimulai dari sekitar mulut. Yang kelima adalah sulit tidur. Posisi tidur yang nyaman adalah ketika duduk dan kesadarannya bisa menurun. Ini adalah gejala berat. Terus lanjutkan, silahkan kalian buka halaman 59. Nah, tentang tarian. Banyak tarian yang menggunakan properti. Salah satunya jenis yang menggunakan properti adalah tari topeng. Lihat gambarnya, itu adalah tari topeng, klono topeng. Itu adalah salah satu contoh tarian yang menggunakan properti, yaitu tari klono topeng. Ya, selanjutnya silakan kalian buka lagi pembelajaran ketiga. Nah, pembelajaran ketiga halaman 63. Perhatikan bacaan berikutnya. Pada hari Minggu, warga daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpuhan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang berbau busuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti seminggu sebelumnya, warga bermusyawarah mencari pemecahan dari masalah tersebut. Selain sampah itu menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah ini terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya pemandangan dan udara lingkungan sekitar sampah menjadi sangat kotor dan bau serta berantakan. Setelah bermusyawarah, warga mendapatkan sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan dua jenis tempat sampah. Satu untuk tempat sampah yang dapat didaur ulang, contohnya itu adalah kertas, botol-botol itu dipisahkan karena bisa didaur ulang kembali. Terus yang kedua adalah tempat sampah yang digunakan untuk menampung sampah yang membusuk. Misalnya daun, sisa-sisa makanan atau sayur. Nah, sampah-sampah selanjutnya yang membusuk itu nanti bisa dijadikan kompos atau pupuk kompos yang digunakan untuk memupuk tanaman. Jadi di sini tadi ada dua tempat sampah, satu tempat sampah untuk botol-botol bekas atau kertas yang bisa didaur ulang atau sampah kering. Terus yang kedua adalah untuk sampah-sampah yang bisa membusuk. Yang membusuk di sini bisa digunakan untuk pembuat kompos untuk pupuk tanaman. Terus silahkan selanjutnya buka halaman 64. Nomor 1, sebelum masuk dalam pertanyaan di atasnya, dalam kegiatan musyawarah
Dan kerja bakti itu seluruh warga ikut serta berperan. Keikutsertaan warga dalam bermusyawarah kerja bakti itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Terus di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Nomor 1, perhatikan. Nomor 1, kapan kerja bakti dilakukan? Pada hari apa tadi? Nah, di situ tadi dijelaskan pada hari Minggu warga daerah tempat tinggal itu mengadakan kerja bakti. Jadi pada hari Minggu. Terus yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Di tempat atau di daerah tempat tinggal itu. Terus yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Tadi ada masalah apa? Karena banyaknya sampah yang menggunung dan berbau busuk, maka diadakan kerja bakti. Terus yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Semua warga di daerah tempat tinggal itu. Terus yang kelima, pertanyaan yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Tadi melakukan apa? Musyawarah untuk mencari pemecahan dari sampah yang menggunung, membusuk tadi, yang berantakan. Sebelumnya dia bermusyawarah. Terus yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Tadi hasilnya adalah menyediakan 2 tempat sampah, 1 untuk tempat sampah kering yang bisa didaur ulang seperti kertas dan botol. Yang kedua adalah tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang membusuk yang bisa digunakan untuk pupuk kompos. Terus yang ketujuh, mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Supaya mudah untuk didaur ulang atau diolah lagi menjadi kompos tanaman. Selanjutnya silahkan kalian buka halaman 67. Nah, silakan dibuka yang ini, diperhatikan yang ada di kolom. Nih, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Nah, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri itu adalah, maksudnya adalah usaha yang dikelola sendiri itu adalah usaha perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas, biasanya dikelola secara sederhana, itu dinamakan dengan jenis usaha ekonomi dikelola sendiri. Terus silakan buka halaman 68. Contoh usaha ekonomi perorangan sebagai berikut. Yang pertama adalah usaha pertanian. Nah, pertanian itu adalah modalnya terbatas, ya, modalnya terbatas, tapi ada juga yang modalnya besar, ya, petani. Terus yang kedua adalah usaha perdagangan. Usaha perdagangan di sini adalah usaha dalam skala kecil dan sedang. Perdagangan contohnya adalah pedagang asongan, pedagang di pinggir jalan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, terus pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Terus yang C adalah usaha jasa. Usaha jasa di sini adalah usaha dalam penyediaan jasa pelayanan. Terus banyak usaha jasa yang dikelola perorangan, contohnya adalah usaha fotokopi, bengkel, rambut, penjualan pulsa, itu adalah contoh usaha jasa perorangan. Terus yang D adalah usaha kecil. Dia adalah usaha kecil. Nah, usaha kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Itu adalah contoh usaha industri kecil. Terus yang kedua adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama, modalnya, pengelolaannya maupun keuntungannya dilakukan secara bersama-sama. Contohnya adalah usaha ekonomi
yang dikelola kelompok pertama adalah firma. Firma itu apa? Firma itu adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu, dua orang. Pendiri firma biasanya orang-orang saling kenal satu dengan yang lainnya. Usaha firma ini bergerak dalam bidang pelayanan konsultasi, hukum, atau keuangan. Terus yang B yaitu sekutu komanditer atau dikenal dengan CV. Didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV ini terdapat dua jenis sekutu, yaitu ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Yang dimaksud dengan sekutu aktif di sini adalah sebagai investor atau penanam modal dan pengelola CV. Dia menanamkan modal tapi juga mengelola, itu adalah sekutu aktif. Terus di sini ada lagi yaitu sekutu pasif. Yang kedua, sekutu pasif di sini adalah investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Dia cuma menanamkan modal saja tetapi tidak ikut berperan dalam mengelolanya. Terus usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini kemungkinan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal dari firma, diperluas, dibesarkan menjadi CV. Terus yang selanjutnya yaitu di sini adalah PT atau perseroan terbatas. Ini adalah merupakan usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu apa? Saham itu bisa diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Itu namanya saham. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseorangan yang ingin mengembangkan atau memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, bisa dijual beli di pasar modal. Terus yang D yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. BUMN itu adalah badan usaha milik negara atau perusahaan negara. Itu apa? Itu merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara, berasal dari negara. BUMN ini berbentuk perusahaan umum atau perum, perusahaan umum, dan perseorangan terbatas atau PT, bisa berbentuk perum, bisa berbentuk PT. BUMN ini bergerak dalam bidang usaha yang bersifat strategis dan vital. Di Indonesia terdapat badan usaha milik daerah, ada BUMN, ada BUMD. BUMD ini adalah perusahaannya daerah. Nah, BUMD ini merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Kalau BUMN tadi adalah badan usaha milik negara yang dimiliki oleh pemerintah pusat, tapi kalau BUMD ini adalah pemerintah daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuannya yang pertama, ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Intinya di sini adalah untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah. Yang E yaitu koperasi. Koperasi ini juga merupakan usaha ekonomi yang dikelola kelompok ya. Tadi ada firma, ada CV, ada PT, ada BUMN. Yang kelima ini adalah koperasi. Koperasi juga merupakan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi ya dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Yang satu yaitu bentuk
perekonomian yang disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Intinya dari koperasi ini adalah asasnya ada kekeluargaan, ya. Terus Bapak Koperasi Indonesia pertama kali siapa? Di situ adalah pencetusnya adalah Drs. Muhammad Hatta, ya. Diingat nanti ketika ulangan kalau ada pertanyaan kalian ingat ini adalah Bapak Koperasi Indonesia pertama kali adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang satu adalah koperasi konsumsi. Di sini maksudnya adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Kebutuhan sehari-hari: beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, barang elektronik, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Namanya simpan pinjam berarti di sini adalah usaha bersama yang menyediakan layanan simpan pinjam, ya. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, selanjutnya uang yang telah terkumpul nanti dipinjamkan lagi kepada anggota yang lain. Terus yang ketiga yaitu di sini adalah yang ketiga koperasi produksi. Koperasi produksi itu adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan penyaluran hasil produksi ke anggotanya. Nah, ini dia menyediakan bahannya dan dia juga menyalurkan hasil produksi dari anggotanya. Terus yang kelima adalah koperasi jasa. Yang keempat adalah koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya apa? Jasa angkutan. Terus yang kelima yaitu koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha. Jadi usahanya tidak cuma satu, misalkan tidak cuma jasa doang atau produksi saja, tidak, tapi serba usaha, banyak usahanya. Misalnya adalah penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah KUD, yaitu KUD itu kepanjangan dari Koperasi Unit Desa, ya. Lanjut, silahkan buka halaman 71. Tuliskan hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing anggota keluargamu. Di sini hak ayah, contohnya hak ayah adalah menasehati anaknya atau memberi hukuman anaknya ketika bersalah. Kewajiban seorang ayah yaitu memberi nafkah untuk keluarga, terus menjadi kepala rumah tangga. Itu adalah kewajiban seorang ayah. Tanggung jawab ayah apa? Mendidik anak, memberi nafkah lahir batin, dan memberi hukuman kepada anak yang salah. Itu adalah tanggung jawab seorang ayah. Sekarang ibu. Hak ibu di sini adalah mendapatkan nafkah, mendapatkan perlindungan. Kewajiban seorang ibu mengurus rumah tangga, mengurus anak, mendidik anak, menjaga kehormatan keluarga. Itu adalah kewajiban seorang ibu. Tanggung jawab ibu adalah mendidik anak-anaknya menjadi baik atau ke jalan yang baik. Itu adalah tugas seorang ibu. Sekarang kakak. Hak kakak di sini adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan kebutuhan hidup. Kewajiban kakak berbakti kepada orang tua, menjaga adik, belajar dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab menjadi seorang kakak adalah menjaga kehormatan keluarga, membimbing belajar adiknya. Terus di sini yang terakhir adalah adik. Adik ini haknya adalah mendapatkan kasih sayang, mendapatkan hak untuk bermain. Terus kewajiban adik adalah belajar, membantu orang tua, dan menghormati kakak. Tanggung jawab adik adalah menjaga kehormatan keluarga. Itu adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada masing-masing anggota keluarga. Cukup sekian penjelasan dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan yang di buku kalian yang belum dijawab dari penjelasan di atas silahkan diisi untuk bahan belajar kalian ketika ulangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.